Wasallam, sehingga itulah di antara bentuk kedekatan yang sesungguhnya antara umat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, di antara kewajiban yang harus senantiasa kita ucapkan adalah mengucapkan salawat kepada baginda yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan terutama di hari Jumat, di malam Jumat, yang mana setiap hari kita harus bersalawat kepada Nabi. Namun apabila datang malam Jumat sebagaimana sekarang ini atau di hari Jumat, maka salawat tersebut harus lebih ditingkatkan. Dan kita senantiasa mengingatkan tentang hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Sesungguhnya salawat-salawat yang diucapkan oleh umatku akan diperlihatkan dan diantarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilah. Barang siapa yang paling banyak mengucapkan salawat kepada Nabi setiap hari, dan salawat tersebut semakin diperbanyak dikala terjadi hari Jumat atau di hari Jumat dan di malam Jumat, maka mereka lah yang paling dekat posisinya dan kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya merupakan cita-cita kita bersama ketika kita ingin selalu dekat dengan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang mesti kita lakukan adalah membasahi lisan dan lidah kita untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya kemarin, sebagaimana yang telah kita sebutkan, di antara kewajiban kita bersama dikala kita datang ke kota Madinah, tempat yang dianjurkan bagi kita untuk berkunjung ke sana adalah perkuburan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah mengucapkan salam, mengucapkan salawat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan, siapa yang hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi sebagaimana yang kemarin telah kita sebutkan? Ada yang masih ingat? Apa doa berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat salam, salawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi senantiasa diberikan kedudukan yang sangat mulia? Ada yang hafal? Silakan. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik. Sallallahu wa sallam wa baraka alaika. Ahsant. Baik. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyina al-ummat. Baik. Ma makna, apa artinya? Assalamualaikum, apa arti assalamualaikum? Keselamatan untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wa rahmatullah. Rahmatullah wa barakatuh. Barakatuh ini bahasa kita nih, semua barakat, berkah. Baik, sallallahu, Allah berselawat, wa sallama, salam juga bahasa kita, wa baraka alaika, berkah juga, wa jazaka afdala, yang paling, bukan lebih baik, yang paling baik, ma jaza, Allah memberikan balasan nabiyan an ummati. Insyaallah, barakallahu fiik, Allah jika khairan, barakallahu fiik. Itulah yang kita baca di kota Islam, di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi ketika kita berada di kota Madinah, sambil kita mengucapkan salam, salawat, kemudian kita berdoa kepada Allah agar Nabi senantiasa diberikan kedudukan yang mulia, sambil kita mengucapkan dikala kita berada di kuburan Nabi untuk berziarah, assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Kalau mau menambah juga tidak menjadi masalah dengan kalimat-kalimat yang indah. Di antara salah satunya adalah wa nashhadu annaka ballawta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi hatta ataka al-yaqin. Ikhwatul Islam, itu merupakan di antara kewajiban kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengucapkan salam dan salawat untuk junjungan kita bersama, Rasul kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kemudahan duduk di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui sedikit tentang sejarah Nabi, belajar tentang agama, ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang ini merupakan kesempatan yang mulia dikala kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Baginda yang mulia. Kemudian yang kita dengarkan, yang kita baca adalah ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita telah menyebutkan bagaimana cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kota Madinah. Terutama dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke dalamnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami agar kami senantiasa cinta kepada kota Madinah sebagaimana cintanya kami terhadap kota Makkah, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Kota Madinah adalah kota al-habibah, kota al-mahbubah, kota yang wajib bagi setiap muslim untuk dan wajib mencintainya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepadanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, para sahabat juga mereka hijrah ke kota Madinah. Dan mereka yang pertama kali hijrah ke kota Madinah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang namanya Mus'ab bin Umair, ada yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum, ada yang namanya As'ad bin Zurarah. Itu merupakan sahabat yang pertama kali datang ke kota Madinah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke dalamnya. Begitu juga dengan sahabat Bilal, begitu juga dengan Ammar bin Yasir, begitu juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. 7 orang sahabat inilah yang pertama kali menginjakkan kakinya ke dalam kota Madinah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke sana. Sehingga tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, "Uridu dara hijratikum." Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku di dalam mimpi, dan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu, yaitu di mana kalian akan melakukan hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa sifat kota Madinah, sebuah kota yang di antara dua sisinya adalah al-harratan. Al-harratan itu artinya adalah tanah yang tandus, yang berwarna hitam seperti batu yang terbakar. Itu adalah di antara sifat tempat kaum muslimin akan melakukan hijrah, dan itu adalah sifat yang dimiliki oleh kota Madinah, karena memang di dua sisi Madinah adalah tempat yang tandus dan gersang. Di antara sisinya, bukan di dalamnya. Sedangkan di dalam kota Madinah fihi nafal, sehingga di antara salah satu nama kota Madinah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Zatu Nakhlin. Di antara nama salah satu kota Madinah yang mungkin baru kita dengar, di antara salah satu sifatnya adalah Zatu Nakhlin, bahwa kota Madinah tempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Zatu Nakhlin, artinya tempat yang ada pohon kurma banyak sekali di dalamnya. Bahkan ada salah seorang sahabat Tamim Ad-Dari. Sahabat ini, ikhwatul Islam, sebelum dia masuk ke dalam agama Islam, dia pernah melakukan safar, melewati lautan. Dikala dia berlayar bersama teman-temannya, maka dia dibawa oleh arus ombak sehingga dia tidak tahu kemana mereka pergi. Sehingga sampailah mereka di satu pulau. Dikala mereka datang di pulau tersebut, mereka singgah di dalamnya, ingin mencari apakah ada sesuatu yang aneh di sana. Kemudian dikala mereka turun di pulau tersebut, maka mereka menemukan sebuah binatang yang tidak diketahui mana depan dan mana belakangnya, saking lebatnya bulu binatang tersebut. Kemudian binatang ini namanya adalah Al-Jassasah. Namanya adalah Al-Jassasah, binatang yang bisa berbicara. Sehingga binatang ini bertanya kepada Tamim Ad-Dari dan kepada sahabatnya, "Dari mana kalian datang?" Maka Tamim menyebutkan, "Kami dari Arab." Kemudian binatang yang bernama Al-Jassasah ini mengatakan, "Silakan kalian ikut kepadaku, atau silakan kalian mengikuti diriku, karena ada orang yang ingin bertanya kepada kalian." Siapa yang bertanya kepada Tamim dan sahabatnya? Itulah Dajjal. Yang mana tempat ini tidak akan lagi ditemukan di mana tempat tersebut. Dan Tamim Ad-Dari, dikala dia masuk Islam, dia menceritakan kepada Nabi. Dikala dia menceritakan kepada Nabi, Nabi perintahkan Tamim untuk menceritakan kepada sahabat yang lainnya. Dikala dia berjumpa dengan yang namanya Dajjal, karena Dajjal itu adalah dari kalangan manusia, dari kalangan anak Adam. Kemudian Dajjal pun bertanya kepada Tamim Ad-Dari. Apa di antara salah satu pertanyaannya? Apakah sudah mulai kering sungai Efrat? Apakah sudah mulai
tumbuh pohon korma. Dia tahu apakah sudah mulai tumbuh pohon korma di sana. Di mana yang dimaksud? Yaitu di daerah Yathrib. Apa maknanya? Dan saya tahu kalau di antara salah satu sifat Madinah adalah Zatun Nakhlin. Maka dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, apakah dan bagaimana keadaan pohon kormanya? Apakah pohon korma yang bagus, pohon korma yang lebat? Sehingga dari sinilah ikhwatul Islam, dari hadis Nabi dan dari kisah Tamim Ad-Dari, di antara salah satu nama kota Madinah adalah Zatun Nakhlin, tempat yang betul-betul bagus kormanya. Sehingga di antara anjuran kepada kita bersama, kalau kita cari korma, maka cari korma yang betul-betul berasal dari dalam Madinah, terutama yang bernama dengan ajwa. Atau di dalam riwayat yang lain, dalam satu riwayat Nabi menyebutkan man tasabbaha bi sab'i tamarat min ajwa, barang siapa yang di pagi harinya mereka mencicipi atau mereka sarapan dengan 7 butir ajwa, maka dia tidak akan tersentuh oleh penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit yang mematikan, yang di bahasa kitanya adalah mata jahat. Dan yang kedua, begitu juga dengan sihir, selama-lamanya tidak akan tersentuh oleh ain dan juga dengan sihir. Di dalam riwayat yang lain, Nabi menyebutkan dalam fataiha, di antara dua sisi Madinah, kurmanya semuanya bisa menghilangkan penyakit ain atau juga bisa menangkal dari perbuatan sihir. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, karena memang itu merupakan di antara salah satu sifat kota Madinah, Zatun Nakhlin, maka dari kalimat inilah kota Madinah di antara salah satu namanya adalah Zatun Nakhlin, tempat yang terkenal dengan kurmanya. Bukan hanya kurma biasa, di mana-mana banyak kurma. Bahkan di daerah kita sudah juga mulai tumbuh kurma. Banyak di antara mereka yang aktif di dalam perkebunan, mereka menanam kurma, ada buahnya. Dan di negara mana saja banyak terjadi kurma atau banyak tumbuh pohon kurma. Namun kurma yang ada di luar Madinah tidak akan pernah sama selama-lamanya dengan yang ada di kota Madinah. Sehingga dengan itulah Madinah disebut dengan Zatun Nakhlin. Intinya ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan, uridu dara hijratikum, sesungguhnya aku diperlihatkan kepadaku di dalam mimpi di mana kalian akan hijrah. Di antara salah satu sifatnya adalah Zatun Nakhlin. Dia memiliki kurma yang sangat bagus, sangat indah. Itulah yang disebut dengan kota Madinah. Dikala Nabi SAW sampai di Madinah, maka yang pertama kali dibangun oleh baginda yang mulia SAW adalah Masjid Nabawi, sebagaimana yang sebelumnya pernah kita jelaskan. Rasulullah SAW mencari sebuah tanah yang mana tanah ini merupakan milik daripada Bani Najjar, sebuah kabilah yang ada di dalam kota Madinah, milik 2 orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, ya Bani Najjar, saminuni, berikan kepadaku berapa harga tanah kalian ini. Namun orang-orang Madinah yang terkenal dengan Al-Ansar, jangankan tanah, nyawa mereka akan berikan kepada baginda yang mulia. Sehingga mereka mengatakan, la ya Rasulullah, tidak pernah kami akan menghargai, atau tidak pernah kami akan membuat jual atau kami jual tanah tersebut, kami berikan kepadamu, ambil olehmu, berapa yang kamu inginkan silakan kamu ambil. Sehingga akhirnya Nabi SAW membangun yang disebut dengan Masjid Nabawi di sana. Dan itulah yang kemarin juga kita sebutkan, yang dinukilkan oleh para ulama, bahwa di dalam Masjid Nabawi yang pertama kali dibangun oleh Nabi, panjangnya sekitar 70 hasta, kira-kira 35 meter. Kemudian lebarnya sekitar 60 hasta, yaitu sekitar 30. Berarti Masjid Rasulullah SAW 35 dikali 30. Itulah luas masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menyebutkan tentang Masjid Rasulullah SAW, tentunya di dalam masjid yang dibangun oleh Nabi SAW ada sebuah keutamaan yang sangat luar biasa yang harus semuanya wajib bagi kita semuanya tahu tentang keutamaan tersebut, agar kita selalu termotivasi beribadah kepada Allah, agar kita juga selalu beribadah, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan Raudhatun min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga, atau yang kita kenal dengan Raudhah. Dan inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan menyebutkan sedikit tentang hadis-hadis Nabi SAW, apa keutamaannya, bagaimana besar dan lebarnya, di mana posisinya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sebelum kita menyebutkan tentang Raudhah, yang harus kita ketahui bahwa Raudhah itu ada 2. Yang pertama, Raudhah dengan makna secara
makna secara khusus, itu khusus bagi mereka-mereka yang diberikan kemudahan datang ke kota Madinah. Sedangkan makna raudhah secara umum, itu di mana saja kita berada, maka kita bisa akan menciptakan raudhah itu sendiri. Raudhah yang pertama adalah raudhah yang ada di Masjid Nabawi, yang nanti kita akan jelaskan. Sedangkan raudhah yang kedua, karena sama-sama disebut dengan raudhah, yang mana maknanya juga sama-sama. Raudhah yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampir di sana, singgah di sana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka bertanya, karena yang mereka tahu adalah raudhah yang ada di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tahu-tahunya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza marartum, apabila kalian lewat di taman di antara taman-taman surga, singgah di sana. Sehingga para sahabat mereka bertanya, "Wama raudhatun min riyadil jannah?" Apa taman di antara taman-taman surga tersebut ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan majalisuz zikir, atau di dalam riwayat yang lain hilaqat zikir, yaitu perkumpulan majlis yang di sana ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di mana saja, di daerah kita, di kampung kita, apabila kita berkumpul kita berzikir kepada Allah. Apa zikir yang paling indah? Zikir yang paling indah itu ada dua. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah zikir yang paling indah yang tidak akan ada duanya. Zikir yang paling indah Al-Quran, sehingga kita selalu berzikir kepada Allah, maknanya baca Al-Quran. Imam An-Nawawi menukilkan perkataan Imam Sufyan, yang mana ini disebutkan di dalam kitab yang harus kita baca, kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, seorang imam yang umurnya tidak lebih daripada 35 tahun saja. Imam An-Nawawi umurnya tidak lebih daripada 35 tahun, namun dia memiliki karangan-karangan yang tidak ada di masjid-masjid kaum muslimin, kecuali kitabnya masih ada di sana. Salah satunya adalah Al-Azkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Dia menukilkan di sana zikir yang paling indah, yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah majalisuz zikir, yaitu tempat perkumpulan di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, yang dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi menyebut apabila ada perkumpulan seperti ini, dimanapun mereka berada, selama mereka berada di rumah Allah, baik itu yang dikenal dengan masjid, baik itu yang dikenal dengan surau, baik yang dikenal dengan musalla, apapun namanya, yang intinya itu adalah perkumpulan yang dijadikan untuk berzikir kepada Allah, maka itu adalah taman di antara taman-taman surga yang dianjurkan bagi kita untuk melewatinya. Apabila kita lewat, harus singgah ke sana. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan, orang siapa yang tidak bisa mendapatkan taman surga seperti ini, kemudian mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan di sana, mereka lebih tenang di kala mereka berada di luar, mereka lebih tenang di kala mereka nongkrong di kedai kopi misalnya, atau di tempat-tempat perkumpulan bebas misalnya, maka ketahuilah, kalau kita tidak mendapatkan kebahagiaan di kala kita berada di taman surga, maka kita pun tidak akan mendapatkan kebahagiaan di kala kita berada di taman surga yang sebenarnya. Itulah makna daripada raudhah yang kedua, dan itu di mana saja bisa kita lakukan. Sehingga raudhah, kalau seandainya ada di antara kaum muslimin, mereka datang ke kota Madinah, mereka belum bisa masuk ke raudhah karena ada halangan, karena sakit, atau karena yang lainnya, masih ada raudhah yang kedua. Atau juga bagi kaum muslimin, jika mereka belum diberikan kesempatan untuk datang ke kota Madinah, masih ada raudhah yang kedua, yang mana tujuannya sama-sama dan namanya juga sama, raudhatun min riyadil jannah, kata baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini ikhwatul Islam merupakan kesempatan bagi kita bersama untuk senantiasa bisa membuat daerah kita menjadi taman surga. Karena ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, di antara rumahku dan di antara mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan raudhah yang sangat mulia, maka kita ingin memaparkan sedikit perkataan para ulama. Kenapa Rasulullah SAW menyebut dengan taman di antara taman-taman surga? Kenapa raudhah yang kita antri di sana, kita rela masuk bersana berjam-jam, kita antri, kita masuk ke sana, kita beribadah di sana, kita ingin menikmati keindahan yang ada di sana. Kenapa disebut dengan raudhah? Dan kita ingin mengetahui yang demikian agar kita selalu semangat. Apalagi di zaman sekarang, di mana mungkin mudah bagi kita untuk mendapatkan izin. Kemudian ikhwatul Islam, para ulama menyebutkan raudhah disebut dengan raudhah yang pertama,
seseorang yang ada di dalamnya akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, keindahan dan kenikmatan. Dan itu selalu harus kita hadirkan. Kalau seandainya kita masuk ke raudhah, kemudian kita tidak mendapatkan ketenangan dan kenyamanan, maka raudhah itu tidaklah menjadi raudhah bagi kita. Raudhah itu tidaklah menjadi raudhah bagi kita. Raudhah tetap akan menjadi raudhah, namun raudhah tidak akan menjadi raudhah untuk semua orang, kecuali dengan sifat yang tadi telah kita jelaskan. Sehingga bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ketenangan tersebut? Makanya disitulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita meminta kepada Allah agar setiap momen yang kita lewati, terutama dikala kita berada di kota Madinah, agar memiliki momen-momen yang indah yang akan senantiasa abadi di dalam jiwa dan raga. Di antara salah satunya bagaimana betul-betul kita mendapatkan kekhusyukan di dalam beribadah. Ibadah apa saja yang kita lakukan di sana, agar kita mendapatkan ketenangan, agar kita mendapatkan kenyamanan. Itu makna yang disebutkan oleh para ulama yang pertama. Dengan itu pula mereka bisa masuk ke raudhah yang sebenarnya. Apa maknanya? Berarti ada jaminan atau ada bahasa isyarat dari baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Nabi tidak menyebutkan secara terus terang, tapi itu adalah bahasa isyarat, sehingga seolah-olah mereka yang bisa beribadah di sana, maka mereka akan sampai ke raudhah yang sebenarnya. Mana raudhah yang sebenarnya? Di dalam surga. Sehingga kenapa kita termotivasi, kita semangat? Karena ulama menyebutkan yang demikian. Kemudian raudhah kenapa disebut dengan raudhah? Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, kenapa raudhah disebut dengan raudhah? Karena taman ini, tempat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku ada taman di antara taman-taman surga. Memang bagian daripada tanah yang ada di sana itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul dari surga dan berasal dari surga. Makanya Nabi menyebutkan raudhatun min riyadil jannah, itu ada taman di antara taman-taman surga, sehingga seolah-olah mereka yang beribadah di sana berarti mereka berada beribadah di tempat yang diturunkan dari surga. Sebagaimana Makkah Al-Mukarramah ada bahan, ada tempat, ada sesuatu yang juga turun dari surga yang kita kenal dengan Hajar Aswad. Bukankah dikala kita berada di Makkah kita berbondong-bondong untuk bisa mencium Hajar Aswad? Karena itu adalah batu yang berasal dari surga. Kenapa kita berusaha bisa mencium Hajar Aswad? Kita tahu bagaimana kemuliaannya. Begitu juga dengan raudhah yang ada di Madinah. Di Makkah ada sesuatu yang berasal dari surga. Di Madinah juga ada sesuatu yang berasal dari surga. Di Makkah ada Hajar Aswadnya, di Madinah ada raudhahnya. Sama-sama sesuatu yang berasal dari surga. Itu makna yang ketiga. Kemudian makna yang keempat, ikhwatal Islam, kenapa disebut dengan raudhah? Raudhatun min riyadil jannah. Makna yang keempat, bahwa tempat ini, tempat kita berbondong-bondong di sana, kita ingin beribadah di sana, menghabiskan waktu di sana,